wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat ya teman-teman. Pagi, Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Baik. Oke, sebelum kita mulai pembelajaran kali ini, mari kita berdoa. Mas Agil, silakan pimpin doanya. Ini presentasi terlebih dahulu ya. Coba tengok kanan kirinya, depan belakang. Apakah ada yang tidak berangkat hari ini? Benar sekali, Ibu. Selanjutnya, di bawah kalian apakah ada sampah yang terlihat? Jika ada, tolong diambil nanti saat istirahat bisa dibuang. Terima kasih semuanya. Oke, sebelum kita belajar, mari kita menyanyikan lagu nasional anak-anak Indonesia semuanya. Menggunakan sepatu ya. Berkibarlah bendera, Tuhan bersuci dan berkilau di seluruh bangsa Indonesia. Kau tetap pujaan bangsa. Siapa berani menurunkan kau serta rakyatmu menyerah? Sang merah putih yang berkilau berkibarlah selama-lamanya. Oke, terima kasih semuanya sudah kembali. Sebelum kita mulai belajar, cek dulu kerapiannya. Apakah sudah rapi semuanya? Bajunya sudah? Untuk buku dan alat pensilnya semua dikeluarkan. Ya. Oke, ada yang ingat kemarin kita belajar mengenai tentang apa? Keragaman sosial dan budaya. Kalau hari ini kita belajar mengenai tentang Pancasila dalam diri itu, yaitu makna sila-sila Pancasila di masyarakat. Nah, untuk pertanyaannya, apakah kalian pernah mengikuti keagamaan di sekolah kalian? Contohnya seperti apa kalau yang pernah? Di sekolah? Iya, salah berjamaah di sekolah bisa. Selanjutnya, kalau misalkan mengaji bisa. Kalau ada ini, kita Ramadan itu biasanya di sekolah mengadakan acara apa? Sandan. Nah, yang kedua, bagaimana kalian menghargai perbedaan di lingkungan sekolah? Caranya seperti apa kita menghargai perbedaan antar teman atau antar guru? Pada tujuan pembelajaran kali ini, dengan menyimak KPT dan melihat video pembelajaran, peserta didik dapat menganalisis makna sila-sila Pancasila di lingkungan masyarakat dengan baik dan benar. Selanjutnya, dengan penggunaan media konkret, peserta didik mampu memahami sikap dan perilaku yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila di lingkungan masyarakat. Yang ketiga, dengan diskusi kelompok, peserta didik mampu mengerjakan LKPD mengenai implementasi nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan bermasyarakat dengan benar. Itu mempunyai video, jadi kalian menyimak, nanti ditulis apa yang di sekiranya penting dan nanti ibu jelaskan. Pancasila adalah dasar negara Indonesia dengan semboyannya yang berbunyi Bhinneka Tunggal Ika. Bhinneka Tunggal Ika adalah semboyan kita. Kalau makna dari Bhinneka Tunggal Ika itu apa? Adalah berbeda-beda, kita satu, dua, satu. Siapa yang tahu apa arti dari semboyan tersebut?
Walau berbeda-beda, tetapi tetap satu, Pak. Ya, betul sekali, Nak. Nah, sekarang coba jawab. Ini kan ada Pancasila itu ada 5. Mari kita sebutkan sama-sama ya. Yang pertama Pancasila 1. Tuhan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, kebijaksanaan, dan kemusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Saja 5 sila Pancasila. Iya, betul sekali. Yang adil dan beradab. Dan sila kelima, kalau nilai-nilai kerakyatan dan keadilan. Nilai dari kelima sila Pancasila ini dapat diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari, mulai dari lingkungan keluarga, sekolah, hingga masyarakat. Ini kan acaranya tadi ada dari lingkungan sekolah, keluarga, dan juga masyarakat. Misalkan yang sila pertama itu kan ketuhanan yang Maha Esa. Kalau ketuhanan yang Maha Esa, biasanya kalau di masyarakat kita mau implementasikannya seperti apa? Ya sih, beribadah, menghargai perbedaan agama yang lain. Kalau misalkan ada hari-hari besar seperti Imlek, kita harus menghargai. Selanjutnya itu mempunyai meja konkret. Jadi kalian nanti maju ke depan mengambil kartu ini. Jadi nanti kalian misalkan contohnya ini ada orang sedang makan berdoa sebelum makan. Jadi kalian implementasi dari sila-sila ini apa? Berdoa sebelum makan itu apa? Satu. Nanti kalian masukkan kelas nomor 1. Itu ya, paham semuanya? Paham. Ada yang mau maju? Ya. Ya, pesannya silakan. Apa? Kerja bakti Kerja bakti itu termasuk dalam berapa? ketiga Persatuan Indonesia. Apakah benar semuanya? Mas Agung. Selanjutnya lagi Mbak Sofi maju. Ini gambar teman-teman sudah dimusyawarahkan. Itu ke Apakah benar keempat? Benar. Selanjutnya kita mengerjakan LKPD. Jadi bahan membagi kalian menjadi 2 kelompok dari Mbak Rana sampai Mas Rian dan juga Mbak Aisyah sampai Mbak Selvi. Di sini Ibu ada pernyataan. Yang pertama contohnya, kepala banteng adalah simbol sila kelima Pancasila. Apakah benar? Salah. Nah, kalau salah, jadi kalian mencanang kata kalau yang salah ini di kolom yang salah. Jika benar pernyataannya, kalian mencanang di kolom yang benar. Kalau bisa dipahami semuanya? Bisa, Bu. Oke, selamat mengerjakan. Itu kasih waktu 5 menit ya.
mempersiapkan di sila kerja kelompok gue, yaitu ada sila-sila Pancasila. Yang pertama itu ada satu, pernyataannya kepala benteng adalah simbol kelima Pancasila, itu salah ya teman-teman. Yang kedua, sila pertama Pancasila adalah Tuhan Yang Maha Esa, itu benar. Yang ketiga, simbol sila pertama Pancasila adalah bintang, itu benar. Dan yang keempat itu sila kelima Pancasila yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, itu benar. Dan yang terakhir, ini berkata pada ibu bahwa sila kedua Pancasila adalah kemanusiaan yang adil dan beradab, itu benar. Oke, apakah contoh lainnya sama dengan pengerjaan Mbak Rona? Benar. Oke. Dikasih apa? Dikasih W, kasih O, kasih W. Wow, keren. Wow, keren. Oke, kalian kan sudah mengerjakan, terus kalian sudah pusing mengerjakan hal ini ya. Selanjutnya kita ice breaking, silahkan berdiri semuanya. Bertepuk tangan sekali lagi. Bertepuk tangan. Ayo sekolah kita bertepuk tangan sekali lagi. Bertepuk tangan. Dua langkah bertepuk tangan sekali lagi bertepuk tangan. Oke, silahkan duduk semuanya. Sudah semangat kembali? Oke, kita bisa lanjutkan ke materi ya. Nah, yang pertama yaitu mana sila pertama itu Tuhan Yang Maha Esa. Ada yang mau membacakan? Saya Oke, Mbak Rona. Jadi maka sila pertama Tuhan Yang Maha Esa adalah bangsa Indonesia mampu berpercaya pada Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, menjaga sila solidariti antara umat beragama. Dan ada contoh penerapannya, yaitu memberi kesempatan bagi tetangga beribadah dan menjaga keamanan saat perayaan agama, sehingga tercipta kehidupan masyarakat yang damai dan menghargai dan memiliki nilai Tuhan. Oke, benar sekali ya. Jadi menjaga keamanan saat perayaan agama. Jadi kita tidak boleh rusuh saat agama lain merayakannya. Selanjutnya ada kemanusiaan yang aktif dan beradab. Makna sila kedua yaitu setiap manusia memiliki harkat dan martabat yang sama, memperlakukan semua orang dengan adil tanpa membedakan suku, agama, ras, kedudukan sosial. Contoh penerapannya yaitu berteman dengan siapa saja tanpa membeda-bedakan, saling menghormati dan membantu teman yang membutuhkan. Jadi kita tidak boleh saling mengejek agama teman yang lainnya. Nah, yang ketiga, persatuan Indonesia. Kepentingan bangsa dan negara harus diutamakan di atas kepentingan pribadi maupun golongan. Yang kedua, dikorban demi kebutuhan bangsa. Nah, contoh penerapannya yaitu warga tetap rukun dan saling membantu meskipun berbeda suku, agama, budaya, serta bersama-sama menjaga persatuan di lingkungan tempat tinggal. Ada sila keempat, negara yang dipimpin oleh kebijaksanaan dalam permusyawaratan keadilan. Makna silanya yaitu mengutamakan musyawarah untuk mengambil keputusan bersama menghadapi perbedaan orang lain saat berdiskusi. Nah, contohnya penerapannya saat di sekolah. Apa? Saat kita musyawarah untuk memilih benar sekali. Nah, yang terakhir, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maknanya bersikap adil kepada semua orang tanpa membeda-bedakan maupun berbeda dengan orang lain yang membutuhkan. Contoh penerapannya saat membagi bantuan, warga membagikan secara adil kepada semua hak yang tanpa pilih kasih. Selanjutnya kita mengerjakan soal evaluasi. Main game terlebih dulu ya. Ya, Bu. Oke, gambar di samping menunjukkan gambar lambang padi dan kapas melambangkan kebutuhan dasar pangan dan sandang. Lambang hal tersebut merupakan simbol dari sila keberapa? 5. Jadi kalau benar sekali. Selanjutnya, nah jika
Amin. Sudah selesai semuanya? Sudah, Bu. Jadi nanti KKTP dari Ibu yaitu 70. Jika kalian melebihi KKTP, kalian mengerjakan pengayaan. Jika kurang dari KKTP, kalian mengerjakan remedial. Kita mengerjakan refleksi terlebih dahulu. Nah, kalian menceritakan bagaimana hari pembelajaran dari apakah senang, sedih, marah. Kalian cerita ya? Iya, Bu. Ya, semuanya. Saya dulu. Pembelajaran hari ini sudah selesai. Jadi hari ini kita belajar mengenai apa saja? Karena Pancasila. tadi ada 3, menerapkan ketiga aspek di keluarga, di masyarakat, dan di sekolah. Ada yang mau membacakan kesimpulan pada pembelajaran hari ini? Saya, Bu. Iya. Secara keseluruhan, sila-sila Pancasila berfungsi sebagai panduan moral dan etika yang mengatur hubungan antar individu dan antar kelompok dalam masyarakat. Implementasi nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang harmonis, adil, dan sejahtera. Terima kasih Mbak Ida. Jadi benar ya. Selanjutnya kalian berkemas-kemas untuk pulang. Jadi tadi kita sudah belajar banyak tentang Pancasila. Selanjutnya minggu besok kita akan belajar mengenai sejarah tentang Pancasila. Selanjutnya bisa dipimpin doa terlebih dahulu. Mas Fadil dipimpin doa. Lebih baik sebelum mengakhiri Pak kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Terima kasih untuk anak-anak hari ini sudah excited sekali pembelajaran ibu hari ini. Terima kasih. Selanjutnya kalian nanti pulangnya hati-hati, tengok kanan kiri jalan, jangan langsung menyeberang, tunggu dulu orang tuanya datang. Sekian dari ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.